sekolah. Selama ini sebenarnya aset itu apa kalian sudah tahu. Namun untuk menambah pemahaman kita belajar bersama dulu ya. Mengapa sih perlunya kita mengidentifikasi aset yang ada di sekolah? Yang jelas supaya nanti kita menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sumber daya apa saja yang ada di sekolah kita sehingga kalian nanti juga bisa menjadi pemimpin agar bisa mengelolanya dengan baik. Nah, selanjutnya latar belakang. Nah, latar belakang dari identifikasi aset sekolah ini adalah ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup. Dalam sebuah lingkungan, sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Nah, jika diibaratkan sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan unsur yang tidak hidup. Nah, kedua unsur ini akan saling berinteraksi satu sama lain sehingga menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dari latar belakang ini, coba guru bertanya, kita ini berada di ekosistem apa? Di ekosistem mana? Ekosistem SD Negeri 2 Rasa. Ekosistem ini ada unsur biotik dan abiotik. Bio artinya hidup, unsur hidup, dan A itu artinya tidak, abiotik tidak hidup. Berarti dalam sebuah ekosistem, yaitu ekosistem SD Negeri 2 Rasa, ada unsur yang hidup dan unsur yang tidak hidup. Nah, unsur apa saja mari kita lihat. Nah, faktor biotik atau apa tadi yang biotik? Hidup, betul. Ada dalam ekosistem sekolah, diantaranya ada siapa? Murid, kamu sendiri. Terus ada siapa lagi tunjuk jari? Tenaga pendidikan di SD Negeri 2 Rasa, contohnya siapa? Mas Ari, betul. Ada lagi? Sekolah yang kemarin kamu kesini masuk ke dalam kelas bertanya-tanya, menanyakan itu pengawas sekolah. Terus tua kalian itu termasuk unsur biotik. Masyarakat sekitar sekolah, dinas pendidikan dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah apa saja? Kepala desa, bagus sekali. Apalagi? Nah, dalam pemerintah daerah ada kepala desa, ada perangkat, ada Pak RT, betul sekali, Pak RW. Apalagi? Dan ada juga yang di kecamatan juga, kan kita sering kerjasama dengan pemerintah di kecamatan. Ada siapa? Camat. Apalagi yang lebih tinggi? Pak Bupati. Kita bekerjasama dengan Pak Bupati pada acara apa? Perpisahan, gelar karya. Ada yang dari mana itu juga ya? Kepolisian. Nah, itu ya, unsur hidup biotik adalah unsur yang hidup. Oke, selanjutnya tadi setelah unsur biotik ada faktor abiotik. A itu artinya tidak, yang tidak hidup. Berarti dalam ekosistem ini tidak hidup saja, yang tidak hidup yaitu disebut faktor yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Di antaranya adalah apa saja? Keuangan. Ini proses pembelajaran tidak akan berlangsung kalau tidak didukung dengan keuangan. Keuangan apa? Bos, ya, bantuan operasi sekolah. Apalagi? Yang kedua, sarana dan prasarana. Apa saja sih sarananya supaya kamu bisa belajar? Ada sarana apa? Supaya kamu belajar dengan nyaman juga harus ada sarana apa?
Di dalam kelas itu ada apanya? Tempat duduknya, meja kursinya, apalagi bukunya, apakah itu saja? Alat tulis, papan tulis. Selain itu juga guru kadang belajar menggunakan apa? Guru menggunakan laptop, komputer, proyektor, ya kan? Apakah sarannya yaitu ketika berolahraga juga kamu menggunakan alat olahraga yang masuk dalam sarana dan prasarana. Terus berikutnya lingkungan alam. Dan lingkungan alam ini kita gunakan juga untuk proses pembelajaran. Contohnya apa? Ketika kita belajar apa kemarin? Cara mencangkok, apalagi tumbuhan dikotil, monokotil, perkembangbiakan, dan lingkungan sekitar ini bisa untuk belajar. Juga contohnya halaman sekolah itu juga lingkungan sekitar. Paham tadi yang faktor biotik dan abiotik? Paham. Oke, kita lanjutkan. Oke, setelah kita memahami ada faktor biotik yang hidup dan abiotik, kita akan mengelola bagaimana sih cara mengelola faktor biotik dan abiotiknya. Nah, selama ini kita berpikir pada berbasis kekurangan atau masalah. Ya kan, guru saya tidak punya inilah, nanti saya hasil belajarnya jelek. Guru spidolnya saya kan satu warna dok. Nah itu kita belajar berbasis kekurangan. Kita hilangkan. Kita akan belajar pada berbasis aset atau kekuatan. Nah ada dua isu ketika belajar berbasis kekurangan yang dipikirkan pertama fokus pada masalah. Saya tidak punya penggaris, saya tidak punya spidol. Ya kan, guru saya tidak berani jadi pemimpin upacara. Kenapa? Saya gede. Nah, itu berpikir berbasis kekurangan. Terus guru saya tulisannya jelek. Nah, itu berpikir berbasis kekurangan. Tapi kalau berpikir berbasis aset atau kekuatan, fokus pada aset atau kekuatan diri. Apa sih contohnya? Sebetulnya hanya satu, kekuatannya apa? Ayo, hanya dengan spidol satu. Buat hasil karya yang bagus. Kalau Mbak Sana punya spidol warna-warni tidak masalah, kamu hanya punya satu. Buat hasil karya dengan cara yang kreatif betul sekali. Nah itu berpikir berbasis kekuatan. Terus yang kedua, berputar pada masalah utama. Kalau berbasis kelemahan atau kekurangan atau masalah dipikir terus, ya kan? Kekurangan kita itu dipikir terus. Wah saya nanti itu guru kalau di depan sudah, ya kan? Guru nanti ditertawakan. Nah itu sudah mikirnya itu dulu, kekurangannya dulu. Tapi kalau berbasis aset, membayangkan masa tidak apa-apa. Pertama saya deg-deg, ya kan? Nanti setelah berbicara lama-lama saya akan percaya diri. Terus yang ketiga, apa coba? Mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Selalu bertanya apa yang kurang. Nah itu kalau berbasis kekurangan itu terus. Apa yang kurang ya? Nah itu. Apa yang kurang dalam diri saya itu kamu selalu mencari kekurangan. Tapi kalau yang berbasis aset atau kekuatan, berpikir tentang kesuksesan. Kalau saya seperti ini, untuk sukses saya harus ini, ya kan? Supaya saya tulisannya tidak jelek, saya harus belajar menulis setiap hari. Saya harus menulis dengan tata tulis yang benar, membayangkan masa depan supaya tulisannya menjadi bagus, ya kan? Oke, terus yang kekurangan atau hambatan, fokus mencari bantuan atau sponsor. Sebenarnya apa? Nanti saya dibantu ya, saya tidak bisa mengerjakan, ya kan? Nanti saya nyontoh, wes mengandalkan temannya yang bisa. Itu hanya mengandalkan bantuan. Kalau berbasis kekuatan,
berdasarkan kompetensi atau sumber daya. Saya nanti harus berusaha dulu. Kompetensi atau kekuatanmu adalah apa? Terus selanjutnya merancang proyek atau untuk menyelesaikan masalah, sedangkan berbasis kekuatan adalah merencanakan sebuah rencana berdasarkan visi atau kekuatan. Rencananya mau seperti apa, kita rencanakan dulu. Kekuatan saya seperti ini, berarti rencananya ke depan mau seperti apa. Dan terakhir untuk pengelolaan berbasis masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Nah, kamu bisa nggak? Saya harus sama aku, ya kan? Saya harus kerjasama dengan si Iqbal, saya tidak mau dengan Putra. Nah, kamu sudah mengatur sendiri. Seakan-akan kalau tidak bekerja sama dengan orang yang kamu atur dalam kelompokmu tidak akan berhasil. Berarti berpikir berbasis apa? Berbasis apa? Kekurangan atau masalah. Artinya seperti apa? Melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Ketika kerja kelompok programnya seperti ini, segera rencanakan. Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, nanti aksi kita ini, ya. Jadi semua orang dalam setiap kelompok mempunyai kekuatan. Kamu bagi, kamu bersihkan kekuatan teman-teman itu dalam sebuah program. Oke. Selanjutnya, nah, apa sih itu pendekatan ABC? Nah, pendekatan ABC adalah artinya A, aset, B, base, C-nya community, D-nya development. Coba aset, base, community, development. Yang selanjutnya kita sebut dalam bahasa Indonesianya pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, ini merupakan suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh John McKnight and Jody Richmond, di mana keduanya adalah pendiri dari pendekatan IBCD di bahasa Inggrisnya ya. Nah, pendekatan ABC atau IBCD dalam Indonesianya adalah PKBA. Apa itu PKBA? Pengembangan komunitas berbasis aset. Ini kita juga komunitas, loh. Komunitas apa kita di kelas ini? Kelas 6, betul. Komunitas kelas 6. Nah, pendekatan ABCD ini dibangun dari pengalaman, pengetahuan, dan hasrat atau keinginan yang dimiliki oleh kalian dalam sebuah komunitas. Kekuatan pertukuran lokal dan dukungan positif dari lembaga lokal untuk menciptakan kehidupan komunitas yang berkelanjutan. Supaya komunitas kelas 6 ini menjadi sebuah komunitas yang bagus, makanya kita harus berpikir apa? Berbasis apa tadi? Aset atau apa tadi? Kekuatan, bukan kekurangan. Berbasis kekuatan, pengembangan komunitas berbasis kekuatan. Nah, prinsipnya apa sih? Pendekatan ini menekankan pada apa? Nilai, apalagi? Prinsip. Nilai berarti nilai-nilai yang bagus. Prinsip dan cara berpikir mengenai dunia. Nah, nilai ini memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan kalian, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Dengan demikian, pendekatan ini melihat komunitas sebagai pencipta dari kesehatan dan kesejahteraan, bukan sebagai penerima bantuan. Berarti kamu orang mengharapkan penerima bantuan, tapi ayo kita menciptakan sesuatu. Oke, terus pendekatan PKBA, pendekatan komunitas berbasis aset, ya, menekankan dan mendorong komunitas untuk memberdayakan aset atau kemampuan yang dimiliki. Nah,
Kedua peran yang penting ini menurut Kidsman adalah jalan untuk menciptakan warga yang produktif. Nah, apa sih karakter komunitas yang resilient? Nah, komunitas yang itu pertama mempraktikkan dialog berkelanjutan dengan anggota masyarakat. Kalau dalam komunitas kelas 6, kamu berarti melakukan dialog dengan siapa? Seluruh kelas dengan teman-temannya. Dalam komunitas sekolah SD Negeri 2 Krasak, kamu melakukan dialog dengan siapa? Semua warga sekolah SD Negeri 2 Krasak. Kenapa berkelanjutan? Ya, setiap hari kita harus berkelanjutan melakukan dialog. Nah, yang kedua apa? Menunjukkan komitmen terhadap tempat, yaitu berlaku memperkuat koneksi warga baik komunitas, lingkungan, ekonomi, dan lokal mereka. Selanjutnya membangun koneksi dan kolaborasi. Koneksi apa? Koneksi buruk. Nah, karena kamu sering mendengar kata koneksi buruk. Apa? Jaringan, membangun jaringan atau hubungan dan kolaborasi. Dia berkolaborasi berapa? Bekerja sama. Berarti membangun hubungan atau jaringan dan bekerja sama, yaitu nanti menjadi perilaku yang mendorong perencanaan dan tindakan yang kolaborasi. Berhasil tidak sih sebuah tindakan dilakukan sendiri? Berhasil kadang ada, tapi akan sangat lama dan berat. Tindakan akan berhasil jika kerjakan bersama, mempunyai kekuatan yang penuh. Contohnya satu buah lidi, ya kan? Ketika digunakan untuk menyapu, satu rantai saja akan patah. Namun ketika lidi-lidi itu kita satukan menjadi sebuah kekuatan penuh, yaitu apa? Bisa apa lidi? Menyapu semua sampah dengan bersih, tidak hanya satu ranting atau satu daun kering, tapi semua sampah bisa kita sapu. Itu kekuatan kolaborasi. Nah, terus mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada. Kamu tuh harus kenal diri sendiri. Apa sih kekuatan yang saya miliki? Contohnya Febri punya kekuatan apa, Feb? Misalnya menulis yang bagus. Nah itu, saya bukan aset itu, saya kembangkan. Terus Vera punya kekuatan apa, Feb? Makanya harus mengenal diri sendiri. Apa, Feb? Vera itu perencana yang bagus, Bu lihat, ya kan? Melakukan segala sesuatu dengan apa? Dengan penuh prepare, penuh persiapan. Vera itu perencana yang bagus. Terus misalnya sini ya punya kekuatan apa? Ya, setiap orang punya kekuatan loh. Coba kenal dirimu sendiri, kekuatan apa yang kamu miliki. Iya, apa ini? Jadi coba teman-teman bisa identifikasi kekuatan diri apa? Tertawa terus, kekuatannya adalah memberi apa? Kelucuan, hiburan kepada teman-temannya, menyenangkan kan? Ketika kita sedang sumpah dan sebagainya, ada ini semuanya terasa hilang, kesibukannya hilang, oke? Terus membentuk masa depan, merangkul perubahan dan bertanggung jawab. Nah, ini ada 7 aset di sekolah. Yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia apa saja tadi? Ada tadi modal manusia termasuk faktor apa? Biotik. Ada siapa saja tadi? Coba. Guru, kepala sekolah, murid, orang tua, perangkat sekitar, pengawas sekolah, pemerintah. Nah, itu modal manusia. Terus yang kedua, modal sosial. Modal sosial adalah modal yang dimaknai sebagai norma aturan. Oke, selanjutnya yang ketiga modal politis.
merupakan tidak hanya dimaknai sebagai apa ini politik praktik, tapi kelompok untuk distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Oke, ada 7 ya tadi modal politik. Nah, identifikasi mari modal politiknya apa saja? Kepala sekolah membuat apa? Kepala sekolah adalah penentu apa? Kebijakan, ya kan? Penentu kebijakan dengan siapa, aturan-aturan yang ada di sekolah itu dibuat oleh kepala sekolah. Dengan siapa kita bekerja sama, yaitu nanti penentunya adalah kepala sekolah. Selanjutnya modal agama dan budaya. Modal agama, apa yang sudah kita miliki modal agama? Kita identifikasi dari 2 rasa. Sebagian beragama muslim, ya kan, semuanya beragama muslim malah ya, tidak ada yang non muslim. Nah, dari aset modal agama ini apa yang tumbuh, yang sering kita lakukan? Sholat berjamaah, betul sekali. Apalagi ngajar di Rabu atau rajaku ya, Rabu belajar Al-Quran. Terus apa? Asmaul Husna, Safaf Basna, sarapan pagi bacaan Asmaul Husna. Apalagi sholat duha berjamaah. Nah, itu modal agama. Nah, modal budaya, salah satu bentuk kamu melestarikan budaya dengan apa kemarin? Permainan aku alu, coba atau dalam bukan saudara itu dalam kegiatan permainan. Itu bentuk budaya yang kita lestarikan, yaitu dari kedua. Selanjutnya modal fisik. Nah, ini modal fisik itu terdiri atas 2 kelompok, yaitu bangunan dan sarana dan prasarana. Bangunan apa saja yang kita miliki? Perpustakaan, musola. Yang utama apa yang kita tempati setiap hari? Ruang kelas, apalagi UKS, kantor, WC, betul sekali. Halaman sekolah, kalau tidak ada halaman kita gimana bermainnya? Ya, bangunan kantin, betul sekali. Nah, setelah modal fisiknya itu bangunan, sekarang yang sarana prasarananya tadi sudah disebutkan di awal. Kita kadang belajar menggunakan sarana prasarana loh, apa? Oh, sarana pertama meja kursi ya, apalagi papan tulis, alat tulis, buku paket. Apalagi yang buku digunakan? Laptop, CD, alat olahraga, ya kan? Alat sholat, betul sekali. Sekarang selanjutnya modal lingkungan alam. Nah, lingkungan di sekitar sekolah kita ini termasuk luas, ya. Nah, lingkungan ini kita manfaatkan menjadi sebuah yang didaya gunakan. Apa contohnya? Diapakan lingkungan kita ini? Nah, ini harus kita yang sudah kita budayakan jadi sumber daya, dikelola asetnya. Apa yang kamu lakukan? Menanami apa itu di polybag? Tanaman apa? Obat-obatan. Obat-obatan, sayuran. Yang suruh nanam pakai biji? Durian, ya kan? Di lingkungan kalian kan terdapat sentra durian. Durian yang paling bagus di Wonosobo. Nah, lingkungan kita sekolah juga memberdayakan itu. Bagaimana supaya biji-biji itu bermanfaat? Sudah kalian tanam di polybag dan sekarang sudah mulai
tumbuh. Apakah hanya itu saja? Lingkungan juga kita gunakan sebagai sumber apa? Kamu belajar di luar kelas kan? Selanjutnya lingkungan alam kita sekarang lingkungan yang terakhir adalah finansial. Finansial siapa? Berhubungan dengan finansial, berhubungan dengan keuangan. Ini kamu harus paham finansial, keuangan. Aset yang kita miliki, keuangan di sekolah kita yang dimiliki yaitu ada keuangan BOS, bantuan operasional sekolah, yang digunakan untuk apa? Memenuhi segala operasional di sekolah kita, ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apakah itu aja? Ada lagi loh. Sekolah kita sekolah penggerak, kita mempunyai keuangan BOS kinerja. Oke. Digunakan untuk apa buku? Digunakan untuk membeli. Tadi salah satunya LCD, kita sudah banyak menambah beberapa LCD, menambah laptop, jaringan internet kita semakin banyak, ya kan? Listrik kita dayanya semakin besar. Terus yang di depan gerbang itu ada apa? Running tag. Nah itu namanya running tag, tes berjalan. Nah itu hasil dari finansial atau aset yang kita gunakan, yaitu BOS kinerja. Terus apalagi keuangan yang kita kelola menjadi sebuah aset? Ada uang apa aja? Kantin, kantin, uang kas kelas, ya kan? Dikelola siapa? Dikelola anak-anak apa guru? Anak-anak. Kalian mengelola sendiri untuk kebutuhan kelas. Terus ada lagi apa? Infak, ya kan? Digunakan untuk apa? Kegiatan sosial dan keagamaan. Nah tadi kita sudah mengelola apa? Sudah tahu aset-aset yang kita miliki ada 7 aset, dan kita juga sudah mengidentifikasi ya aset apa saja yang kita punya. Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Coba kalau tidak ada bertanya, dulu yang bertanya. Berikan contoh aset budaya yang kita miliki, yaitu jejari. Aset budaya yang kita miliki tadi sudah dijelaskan. Ini tadi permainan lampu alu. Bagus sekali, tepuk tangan buat saya. Yang lain? Egrang badok. Tepuk tangan. Apakah hanya itu? Sudah Manda. Selain permainan-permainan itu ada budaya lain yang perlu kita lestarikan tidak? Kita sering melakukan apa sih? Kalau 1 tahun sekali selalu melakukan apa itu? Nyadran atau selamatan desa, ya kan? Sudah, nah itu budaya yang ada. Merti desa betul sekali. Terus sekarang aset agama, selain yang tadi sudah program muda itu, ada aset budaya apalagi yang agama apalagi? Surat doa bersama. Maka kita memperingati apa ya? Maulid Nabi. Nah itu aset budaya. Nah sekarang tadi kita semua mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita. Ada berapa aset? 7. Oke, terima kasih. Mari kita semua berpikir berbasis apa? Kekuatan, atau berpikir berbasis aset. Jangan berpikir berbasis kekurangan. Supaya apa? Kita bisa mengelola potensi yang ada di dalam diri. Kita bisa mengelola sumber daya yang kita miliki. Oke, terima kasih. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Yang kami hormati Bapak Sabto Widiono selaku Kepala DPSDD Purwakarta, Bapak Ibu Dewan Guru Pendidikan Tenaga Pendidikan DPSDD Purwakarta yang saya hormati pula. Terima kasih atas perkenan Bapak Ibu dalam ruangan ini, karena saya mendapat tugas dari program Guru Penggerak untuk mendiseminasikan aset atau modal yang ada di dalam sekolah kita. Kita nanti akan melakukan identifikasi aset apa saja yang ada di SD Negeri 2 Gaza. Apa itu aset? Namun sebelum kita membahas tentang aset, mari kita ketahui dulu hal-hal di bawah ini. Yang pertama adalah ekosistem sekolah. Ekosistem sekolah itu apa? Ekosistem sekolah adalah suatu bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Yang kita sudah tahu nih, faktor hidup dan atau tidak hidup. Yang kedua unsur itu saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, dalam ekosistem sekolah, faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan yang aktif satu sama lainnya. Yang menjadi pendukung utamanya adalah faktor biotiknya. Nah, faktor biotik itu ada apa saja? Di sini ada murid, kepala sekolah, guru, staf, tenaga pendidik, pengawas, wali murid atau orang tua, masyarakat, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan faktor abiotiknya ada keuangan, sarana dan prasarana seperti gedung dan lingkungan alam. Berikutnya, untuk mengetahui sebelum identifikasi juga kita biasakan menggunakan pendekatan ABCD yang disingkat dengan Asset Basic Community Development, yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan PKBA, yaitu pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, ini merupakan cara praktis kita untuk mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan seperti tumpuan untuk berpikir. Kita diajak memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi atau kekuatan atau potensi yang positif. Karena kebanyakan kita seringnya selama ini saya juga berpikirnya berbasis kelemahan atau kekurangan yang kita miliki. Mari kekurangan yang kita miliki itu kita rubah. Kekurangan itu tentu ada potensi atau aset yang bisa kita kembangkan. Ini perbedaan yang kadang ada dalam pikiran kita, cara berpikir berbasis kekurangan dan berbasis aset. Kalau berkurangan itu fokusnya pada masalah saja atau isu. Kita kan tidak punya ini Pak. Nah, ketika akan berkembang kita tidak punya ini, ya sudah, kita berarti berbasis kekurangan. Namun ketika kita berbasis aset, fokus. Kita tidak punya ini, tapi apa sih yang kita punya, mari kita kembangkan. Nah, terus yang kedua, yang berbasis kekurangan itu berputar pada masalah utama terus, itu saja. Jadi kita jelas tidak akan berkembang. Tapi dengan berbasis aset atau kekuatan, kita akan membayangkan masa depan seperti apa. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan atau kekurangan, selalu bertanya kekurangannya apa. Nah itu. Terus fokus mencari sponsor atau bantuan. Yang ketiga, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, mengatur kelompok untuk dapat melaksanakan proyek ini berbasis kekurangan. Sedangkan yang aset berpikir tentang kesuksesan yang akan diraih. Yang ketiga, mengorganisasi kompetensi dan sumber daya yang ada. Aset atau kekuatan kita yang ada apa, yaitu yang kita gunakan. Terus merencanakan sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan kita, visioner memandang ke depan.
Selanjutnya merencanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Melaksanakan rencana aksi kita buat rencana segera kita aksikan. Nah, karakteristik komunitas yang sehat dan tangguh. Yang pertama, mempraktekkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat. Ini sudah sekolah kita lakukan. Seringkali Pak Sabto melakukan dialog dengan internal kita maupun dengan anggota masyarakat, terus menumbuhkan komitmen terhadap tempat, koneksi warga yang baik dengan komunitas, membangun koneksi dan kolaborasi. Tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri, mengenal diri sendiri dan membangun aset yang ada. Semua orang mempunyai kekuatan, debu saja bermanfaat, apalagi kita yang sudah kan tentu mempunyai potensi yang kita miliki. Selanjutnya membentuk masa depan, bertindak dengan obsesi ide dan peluang apa, merangkul perubahan dan tanggung jawab, serta menghasilkan kepemimpinan. Nah, dari ini semua tujuan kita adalah membentuk kepemimpinan siswa atau student agency. Nah, ternyata di dalam sekolah itu kita memiliki 7 modal atau aset. Modal yang pertama itu manusia, modal yang kedua sosial, yang ketiga modal politik, modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, keenam modal lingkungan alam, dan yang terakhir adalah modal finansial. Nah, dari modal-modal yang kita miliki di sekolah ini nanti akan lahirlah program sekolah seperti yang kemarin program yang sudah Bu Ali canangkan, cetuskan, itu berasal dari aset yang sudah kita identifikasi sebenarnya. Nah, selanjutnya mari sih kita identifikasi ya aset apa saja yang ada di SDDP 2 Krasa. Yang pertama adalah aset manusia yang ada di SDDP 2 Krasa. Aset apa saja? Pertama kepala sekolah ya, terus guru, siswa, apalagi siswa, komite, betul, masyarakat sekitar, apalagi ya banyak loh yang terlibat dalam aset kita, pengawas, dinas terkait. Nah, itu termasuk dalam unsur biotik ya kalau aset manusia. Selanjutnya kita mengidentifikasi aset sosial kita. Salah satunya kita berinteraksi sosial dengan kita terlibat aktif dalam kegiatan KKB contohnya. Apalagi ya kira-kira ya? Ini komunitas belajar. Ini komunitas belajar atau ombel yang sudah kita lakukan. Apalagi yang tadi Pak Sabto sampaikan, setiap kelas melakukan apa tadi? Paguyuban wali murid, betul sekali. Selain itu, apalagi ya? Paguyuban, KKB, komunitas belajar. Mungkin sharing dengan siswa, apa yang namanya ya, curah pendapat dengan anak atau dengan komite dan perangkat desa juga termasuk dalam aset sosial. Gitu ya, forum grup diskusi yang dalam tidak harus dalam bentuk luring, dalam daring pun termasuk kita aset sosial yang kita miliki. Nah, selanjutnya aset politik ini saya beri contoh. Kepala sekolah adalah penentu apa sih dalam sekolah kita? Kebijakan, betul. Kepala sekolah adalah penentu kebijakan. Maju tidaknya sebuah sekolah ketika kepala sekolah atau manajer kita membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada murid, pada guru, dan pada kepentingan sekolah. Selain kepala sekolah berkebijakan, apalagi Ibu? Aset sosial, aset politik ini tidak hanya di dalam internal sekolah, tapi bisa juga selain itu kepala sekolah bekerja sama dengan tadi polsek, terus apalagi pemerintah desa dengan puskesmas, betul sekali. Terus dengan apa lagi ya? Dengan BPJS.
Islam PPJ itu kan bentuk politik kita supaya kita mempunyai apa ya tinggal balik memberi keuntungan kepada sekolah. Ya terus selain itu juga apa ya dengan dinas pendidikan, dengan pemerintah daerah Pak Sabta Kemarin sudah melakukan dengan Bupati ya kan, sudah bisa melakukan aset mengidentifikasi aset politik. Nah ini identifikasi aset agama dan budaya. Agama salah satunya korban rajaku, tapi yang terpenting aset agama di jual rasa itu sebagian muridnya adalah atau semuanya ya beragama muslim. Nah itu aset yang pertama, semua siswa di jual rasa beragama muslim. Selain itu juga kita menghargai keberagaman walaupun tidak semuanya, walaupun muridnya muslim tapi ada guru kita yang bisa bekerjasama walaupun non muslim itu bukan berarti agama non muslim itu tidak aset, tapi kebetulan aset kita adalah semuanya muridnya beragama muslim. Dengan agama muslim ini akan memunculkan program seperti yang Bu Ali buat kemarin ya Bu, Rajaku. Ini adalah aset kita di bidang agama, ragu baca Al-Quran, apalagi ya sholat duha berjamaah, saudaraku, terus apa lagi ya sapa basna ya Bu. Ini adalah aset agama. Tidak hanya itu, sesekali kita melakukan peringatan atau program, nah itu aset yang kita miliki. Nah di bidang budaya mungkin ada yang tahu semangat itu termasuk budaya. Semangat kemarin ketika saya Luka 6 kemarin, semangat itu menjadi program yang mereka penasaran karena semuanya literasi dan sampah. Kak, kemarin literasi dan sampah, tapi SD kita membuat program yang beda, jelas anak akan senang dan itu sudah tidak ada di sekitar kita. Mereka sudah dibilang untuk mengenal budaya atau permainan tradisional yang ada di daerah kita. Nah itu program kita tentang semangat mendapat apresiasi. Kemarin dari PP juga minta secara pribadi dengan saya, itu semangat untuk menghargai kebudayaan. Apalagi ya seperti Bu Tinti melakukan istirahat tari, itu juga aset budaya kita. Terus mungkin ada bidangnya tari ya, wayang, betul sekali. Apresiasi terhadap anak yang punya bakat ke situ, yang nyanyi juga ya Bu, kita sepertinya belum menemukan ya Bu, itu yang ada belum kita temukan. Nah terakhir kemarin saya ingat Bu, ketika si Rafa itu dulu sampai lolos kelas 6, padahal suara Rafa ketika ada itu jauh berbeda, lebih bagus dibanding Putra. Nah sampai kelas 6 tidak terdeteksi, itu kan eman-eman ya. Nah itu mari kita jeli melihat aset-aset yang ada di sekolah kita. Ini selanjutnya, nah identifikasi aset yang kelima yaitu fisik. Fisik itu ada 2, bangunan dan sarkas. Bangunannya kita tentu sudah mempunyai ruang kelas yang memenuhi, sudah sangat bagus. Terus apalagi ya, perpustakaan, musola, dan semua UKS belum dioptimalkan guys. Itu ya, itu alih fungsi Pak. Nah itu bangunannya itu, terus kantin ya, sarprasnya juga kita punya alat peraga, LCD, ruang baca juga, baca betul sekali. Sarprasnya kita alhamdulillah memenuhi lah. Kalau membandingkan dengan sekolah yang sangat bagus ya belum, tapi kita sudah mempunyai yang bisa kita kembangkan nanti potensinya. Terus selanjutnya lingkungan alam. Nah lingkungan di sekitar kita kan kita mempunyai halaman yang luas, sudah kita kembangkan sebagai sumber belajar juga, sebagai bentuk kewirausahaan juga. Terus sebagai apa itu yang kelimanya Pak?
yang pengelolaan sampah. Di pengelolaan sampah kan bisa sebenarnya kita lakukan dengan lingkungan yang memenuhi, serta kita itu memanfaatkan lingkungan di sekitar kita yang merupakan sentral durian dengan kita melakukan pembibitan durian. Itu sudah bentuk penggunaan aset di sekolah kita. Dan yang ketujuh adalah identifikasi aset finansial. Ini salah, belum saya ganti. Finansial kita terdiri dari apa saja ya? Bos, reguler, bos kinerja, infak, amal, uang kantin, uang kas. Nah, itu adalah aset yang sangat besar yang kita miliki. Bapak Ibu, itu saja identifikasi aset yang kita miliki. Ada 7 aset. Mari kita bersama-sama bisa mengidentifikasi kekuatan yang kita miliki sehingga kita bisa membuat program yang berpihak pada murid yang bisa mengembangkan sumber daya yang kita miliki. Terima kasih Bapak Ibu telah membantu kegiatan saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Saya akan menyampaikan sosialisasi atau identifikasi aset-aset yang ada di SD Negeri 12. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu aset, mari kita membahas dahulu hal-hal di bawah ini. Yang pertama adalah ekosistem sekolah. Apa sih itu ekosistem sekolah? Kita ini berada di sebuah ekosistem. Bapak, Ibu, wali murid, anak-anak kita berada di ekosistem sekolah SD Negeri 2. Nah, ekosistem sekolah adalah sebuah bentuk interaksi hubungan timbal balik interaksi antara faktor biotik yang itu faktor yang hidup dan abiotik unsur yang tidak hidup. Dan kedua unsur itu saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, ini sudah kita lakukan selama ini. Terus dalam ekosistem sekolah faktor-faktor ini saling mempengaruhi dalam membentukkan keterlibatan yang aktif antara satu dengan yang lainnya. Dan faktor biologi itu hidup. Biologi hidup, biologi berarti faktor yang hidup. Ada murid tidak akan sekolah tidak akan ada kalau tidak muridnya, tidak akan berjalan. Para sekolah, ada guru, staf tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar dengan terkait dengan sekarang yang faktor abiotik yang matinya, yang berikutnya ada keuangan, sarana prasarana dan ini nanti akan terintegrasi berinteraksi satu sama lain. Nah, selanjutnya untuk bisa mengidentifikasi aset kita menggunakan pendekatan bahasa Inggris itu ABCD. ABCD itu singkatan dari Asset Based Community Development. Selanjutnya kita sering menyebutnya bahasa Indonesia yaitu PKBA atau pengembangan komunitas berbasis aset. Merupakan cara praktis untuk menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Nah, dengan menggunakan kekuatan sebagai kemampuan berpikir, kita diajak memusatkan perhatian dengan apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi dan menjadi kekuatan potensi yang positif. Kadang selama ini kita itu seringnya berpikir berbasis kekurangan. Apa yang kurang itu yang dipikir, sehingga padahal di balik kekurangan itu sebenarnya ada
potensi atau kekuatan yang harusnya kita munculkan. Nah ini ciri-ciri orang berbasis kita berpikir berbasis kekurangan atau hambatan dan masalah. Yang kedua fokus pada masalah, terus ini kalau berbasis kekurangan. Terus berhutang pada masalah utama, terus dari masalah itu yang terjadi. Terus mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Terus fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, merancang tapi tidak dilakukan aksi. Terus mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Ini adalah ciri berpikir berbasis dengan kekurangan. Nah, kita mari bersama berpikir berbasis pada aset atau kekuatan. Aset itu disebut juga dengan modal, ya. Pertama, fokus pada aset atau kekuatan yang kita miliki. Contohnya ya tadi. Misalnya kok ini harus pilih dalam puasa sih kita bicara ini. Ketika kelompok saya sudah mengerjakan spidol gitu. Kadang ada anak yang tidak bawa spidol. Fokusnya di guru kelompok lain kan spidolnya punya yang warna-warni gitu. Kelompok ini hitam. Nah, kan mikirnya kekurangan saja. Mari kita kembangkan fokus pada kekuatan dengan satu spidol itu. Ayo buat kreasi kamu yang walaupun hanya warna hitam, buat yang indah, ya kan? Tidak akan kalau menarik hanya satu hitam itu nanti hasilnya dengan yang warna-warni. Nah, itu contoh dari fokus pada kekuatan atau hasil. Jangan melihat yang satunya itu seperti berkurang. Terus membayangkan masa depan, itu kita berpikirnya bukan demi tidak apa-apa, kedua dari diri. Berpikir tentang kesuksesan atau kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kalau mikirnya aku sukses, kan memotivasi diri ya. Apa sih yang saya lakukan supaya saya bisa sukses. Terus mengorganisasi kompetensi atau sumber daya yang ada, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan berdasarkan yang di atas, dan melaksanakan rencana aksi yang sudah dilakukan. Lalu yang kekuatan hambatan atau kekurangan hanya membuat rencana, sedangkan yang aset sudah membuat aksi, dia membuat aksi dari rencana tersebut. Nah ini ada karakteristik komunitas yang sehat dan aman. Ini komunitas itu berarti kita praktek dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat. Saya mengumpulkan Bapak Ibu dalam rangka ini kita berdialog berkelanjutan untuk agar ketika saya mendampingi putra-putri dengan saya menemukan titik temu. Si Mas Hafid dari rumah seperti ini, ya itu sama melakukan dialog, membangun koneksi dan kolaborasi. Dan sama bersama dengan jenengan. Kalau saya sendiri saya nggak akan bisa, di rumah jenengan bantu, di sekolah saya juga bekerja sama bersama-sama. Mengenali diri sendiri dan membangun aset, membentuk masa depan, bertindak dengan obsesi ide dan peluang, selalu melihat peluang, merangkul perubahan dan bertanggung jawab, menghasilkan kepemimpinan. Nah ini dari semuanya ini saya dan sekolah itu sebenarnya akan membentuk putra-putri panjenengan menjadi student agency, siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan. Tidak harus pimpinan yang besar. Ini diri sendiri. Setelah berhasil memimpin diri sendiri, nanti akan berhasil memimpin teman-temannya. Nah, Bapak Ibu, di dalam sebuah ekosistem tadi ada 7 aset yang kita miliki. Pertama, modal manusia atau aset manusia, modal sosial politik, modal agama dan budaya, modal fisik, lingkungan alam, dan modal finansial. Nah, dari modal-modal yang kita miliki di dalam sekolah akan melahirkan program. Banyak sekali program yang sudah kita canangkan. Dari Senin sampai hari Sabtu kita sudah punya program Bapak Ibu. Jadi ketika kita masih jam 7.15, jam 7.04 kita sudah menyambutkan ada sertifikat B atau Bapak Ibu dosen yang memberikan sertifikat kita pertimbangan. Nah itu dari Senin kita upacara. Dari Selasa kita ada program semangat, Selasa permainan anak. Nah itu yang nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Dari Rabu, kenapa bulannya siang itu
ada rajaku, Rabu belajar Al-Quran dilakukan setelah pembelajaran. Nah, kita tidak mengandalkan sponsor atau bantuan atau mengambil guru dari luar sekolah, karena kalau kita akan hubungannya dengan finansial, bayari atau dan sebagainya. Nah, kita mengembangkan kekuatan yang kita miliki di kelas 5 dan 6 ini. Ada anak-anak yang memiliki kemampuan dibanding temannya dalam membaca Al-Quran luar biasa. Bapak Ibu di desa Larangan, di Sunarangan, anak-anaknya titiknya sangat bagus, sangat membantu kami. Ada Mas Rini, Era, terus ada Bagas, dan itu mendampingi beberapa anak dalam satu kelompok. Satu anak itu ada 5 atau 6, nanti prosesnya disampaikan anak-anak itu. Jadi naik atau tidak, atau tidak lama. Nah, itu kita berpikirnya berbasis kekuatan yang kita miliki. Nah, mari Bapak Ibu bersama-sama kita identifikasi sekali latihan sekolah maling dari 7 aset ini. Mari kita belajarlah apa sih aset yang kita miliki di luar kaset terkait dengan modal atau aset manusianya. Ada apa saja, Bu? Tadi kan ada unsur apa, Bu? Biotik dan abiotik, ya. Berarti manusia kan unsur biotiknya. Ada apa saja, Bu? Kepala sekolah, terus kaki hulu. Lalu siswa panjenengan ini, apalagi komite sekolah, staf tenaga di kantor, DSP, masyarakat sekitar, ada pengawas yang melihat, memantau atau menilai progres kita, dan ada pemerintah daerah atau instansi pendidikan. Dan pintar dari ini. Dan terus selanjutnya, nah, identifikasi dari aset sosial. Sosial tadi berhubungan dengan banyak orang nih. Salah satunya ini aset sosial loh, Bu. Paguyuban wali murid. Terus KKB ini namanya ada kelompok kerja guru yang dilakukan sebulan sekali. Terus apalagi kita sering melakukan kerjasama loh dengan Kesmas, ada bias. Yang Bapak itu kemarin kami melakukan itu Pak, periksa apa itu tidak apa-apa, mungkin satu ibu Bapak Ibu saat boleh sempat ternyata putra putri dengan orang cipunya Kolkatai. Nah, bukan kita di Seribu beberapa hari terus ramah sudah jendok, itu 3 kali saya pernah. Jadi tidak apa-apa, senang aja ya waktu itu bentuk pelayanan kami. Terus tadi yang pada itu sudah, yang Kamis itu, yang Kamis adalah sama belajar sarapan belajar asal manusia. Di dalam kelas sudah, tapi kita perusahaan bukan di halaman sekolah setiap berkali semuanya membaca bersama kelas 5 dan kelas 6 nanti memimpin. Nah, terus yang Jumatnya ada tadi saudaraku dan lainnya nanti ini yang kasih pentingnya. Dan sosial tadi kerjasama dengan Puskesmas, apalagi dengan SMP, dengan DPD. Nah, dengan DPD kita kerjasama, walaupun diatur juga apakah ada yang berminat aku di DPD, putra putri minimal 5.000 boleh. Nanti 1 minggu dikumpulkan, nanti tiap DPD akan ke sini, nanti bisa jadi simpanan Mas bagus ya, nabungnya kan kata 50, lalu pas mereka 50 terus. Nah, bisa 1 minggu nanti terkumpul diambil DPD. Kalau dengan kongres nanti saya fasilitasi hanya mengumpulkan kata dan nanti kita di KTP orang tua. Ya, Puskesmas, BPD sudah, terus dengan polsek ya, nanti terkait dengan anti pengunduran dan sebagainya, terus dengan Kuramil. Nah, ini berarti ada sosial. Lanjut, ini politik. Nah, kerjasama kepala sekolah dengan polsek
simpati dulu supaya menghadiri apalagi ya. Nah, dalam politik ini yang berperan penting adalah kepala sekolah. Kenapa? Karena beliau adalah penentu semua kebijakan juga bagaimana majunya sekolah ini, bagaimana politik hubungannya dengan siapa yang menguntungkan sekolah dan berpihak kepada muridnya. Jadi menguntungkan murid di sekolah, kalau juga ya terus ini kebijakan beliau. Nah, ini Bapak Ibu bahasan agama dan budaya. Tadi merupakan garisnya sudah saya sampaikan. Serasa tadi pertama ya. Semangat itu berarti agama atau budaya Bapak Ibu? Budaya. Kenapa kita lakukan? Karena ternyata di sekitar kita sudah tidak memberikan ruang, ya kan? Tidak memberikan ruang untuk bermain seperti itu. Peralatannya tidak ada, saringannya tidak ada, semua sudah betul. Betul. Dari Selasa itu bentuk yang budaya, yang agamanya, yang agama tadi ada Rajaku, terus habisnya sarapan pagi baca Asmaul Husna, Sabah Basna. Jumatnya saudaraku, sholat doa dan pemeriksaan buku, ngangkos buku ini kami ketahui. Kami pun ketahui, kami pun memiliki tapi dari mungkin kelas 5, 4, 8 dengan walinya kita ketahui. Kami sudah memperhatikan sudah Bapak Ibu, tapi anak-anak itu bukan kira-kira nih kok. Kami berhenti kami. Dan sahuran dengan Bapak diperhatikan, kami sebetulnya itu memperhatikan. Kasihan sih kalau bagus-bagus kami bagus sampai kakinya kok hilang-hilang gitu kan. Nah itu kaki, kuku dan sebagainya kami perhatikan ya. Kegiatan program hari Jumat saudara sholat Jumat dan pemeriksaan. Siapa imamnya? Ya kemarin saya sebelum imamnya itu kami panjenengan hadir buku agama buat jadwal. Hari ini Mas Bagas, besok Mas ini, besoknya Mas Bagus. Dan nanti kemungkinan akan perandungan juga akan jadi mimpin teman-temannya. Kemarin memotivasi dalam di rumah supaya kalian imamlah pergi di rumah diajari. Terus satunya saya sehat, satu sehat dan bersih. Sehatnya itu senam dan senam bersama. Alhamdulillah sampahnya sekarang saya 3 kali 4 kali tidak apa-apa sudah mereka terbiasa nih. Jangan tersinggung ya. Kalau terlalu dengan gula-gula yang kadang di rumah kan tidak ya. Dan itu kan mau kita yang gula itu loh. Mari kita belajar bersama-sama tapi menjadi hal yang penting kalau kita tidak pernah melakukan atau mengajarkan. Nah, aset fisik ini ada di sekolah, ruang kelas, apalagi Bapak Ibu fisik yang kita miliki apa Bapak Ibu? Dia di ruang kelas ada di sekolah, apalagi perpustakaan, kantin, betul sekali kantin. Di sana ada apa yang tadi dengan menggunakan kamar atau pojok baca. Nah, itu kayaknya belum ditemukan di sekolah lain di depan. Kami ingin nanti juga ada shift dan sebagainya buat anak nyaman, tapi nanti terkait dengan anggaran dan kita perlu bersama. Apalagi ya kantin sudah. Nah ini fisik itu tidak hanya bangunan Bapak Ibu, bisa sarana dan prasarana. Nah sarana prasarana yang saya lakukan ini bentuk sarana prasarana. Ada LCD kita sudah mempunyai karena program sekolah pemuda kami mendapat dana kita alokasikan untuk ini digitalisasi. Di depan juga murah sudah ada apa ini Bapak Ibu. Planning tekap itu tulisan berjalan karena di bawah visi-visinya apa nek kamu bias kan itu berjalan belajar.
Terus internet. Nah, kami sesekali menyuruh putra putri jenengan itu bahwa HP kita jangan khawatir mereka bekerja di sini sudah dibuka, sudah kita tambah daya internetnya, tambah daya internet kita. Itu memang kami lakukan untuk menunjang pembelajaran agar maju. Itu sudah lingkungan alam itu maaf ini belum saya bagus. Lingkungan alam ya kita memiliki halaman yang luas sebagai sumber belajar. Itu tanaman yang dibuat sudah kami beri deskripsi di sini mungkin sebenarnya tidak tahu kita baca ini punya apa, deskripsinya apa. Terus kemudian dari kami kita terima kasih kita besar sudah kami beri nama Pak sudah dibaca ini namanya durian apa penemunya siapa kan dosen membaca karena saya sudah harus kepala dinas karena malah baca keterangan saja di beberapa tahun Pak satu mungkin korban dan ngawas kita di lingkungan alam kita gunakan dengan untuk menunjang pembelajaran di sekitar kita secara kuliah ya. Kami berharap nanti selain kita memiliki pendidikan bisa menunjang kewirausahaan siswa melakukan kepemimpinan bagaimana perusahaan dari durian yang tidak terpakai kita manfaatkan untuk pembibitan. Misalnya kemarin saya melakukan pembelajaran diferensiasi, alhamdulillah kemarin jadi praktek dari saya. Ada rekamannya kita menggunakan universitas sebagai sumber belajar mereka. Nah, yang terakhir ini finansial hubungannya apa Bapak Ibu? Hubungannya dengan tapi kita nggak membicarakan masalah keuangan urusan apa Bapak? Hari ini kita akan membicarakan finansial atau keuangan yang ada di SD kita. Ada pos reguler, bantuan operasional sekolah dan kertas, tinta dan sebagainya untuk kegiatan ini adalah dibiayai oleh terus apalagi ya nah sekolah penggerak kami diberi pos kinerja Bapak Ibu yang hasilnya kami gunakan untuk membeli ini untuk menambah daya di laptop kita tambah 2 enggak laptopnya tambah 2 LCD-nya kita beli 3 lagi jadi ada kuliah mau mengajar buat nenek-nenekan sudah bisa semuanya tercover lalu kita tambah dan apa terus ada infak nah infak itu bukan apa Ibu dipakai jadi buat kegiatan sosial misalnya ada yang kesehatan terus untuk memperbaiki musola kemarin sudah kita cat nomor 3 dari Bapak Ibu terus menambah yang kita punya atau peralatan sekolah Al-Quran dan sebagainya di musola bisa menggunakan bersani untuk perbaikan itu dan salah satunya juga untuk belajar banjir yang sudah kita lakukan itu yang mengelola keuangannya ada berarti ketika anak-anak kumpul saya cuma tanda tangan seperti terus ada kas kelas Bapak Ibu besok ya Mbak kas kelasnya juga kalau Mbak Suti nanti penggunaannya selalu saya komunikasikan apa kalau salah satunya untuk menang pakai itu terus tambah ini kegiatan berat saat ini belum saya gunakan itu adalah aset-aset finansial yang kita miliki kita sudah berhasil mengidentifikasi Bapak Ibu ada beberapa tambahan dari saya bisa terkait kegiatan semangat sedikit saya boleh ngambil supaya kita juga merasa bangga. Terima kasih kerjasama Bapak Ibu semua menyediakan batok
ya, hanya sebuah kantor, tapi ini kemarin saya mendapat kunjungan dari pengajar praktek dan fasilitator di sana. Kita selalu katakan dari satu program sekolah kamu berbeda dengan sekolah yang lain. Nah, ini dasar-dasarnya ini. Semangat ya, selasa permainan anak. Ya.